Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lupa dan transfer belajar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Saya Dinda Holiawati selaku moderator, Vidya Ulfa selaku pemateri pertama, Alivia Tiara Diva selaku pemateri kedua, Nana Andia Dinda Puspita selaku pemateri ketiga. Selanjutnya, untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian lupa. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Secara sederhana, Gulo 1982 dan Riber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal seseorang. Lahey 2006 menyatakan bahwa seseorang dapat lupa akan suatu informasi yang pernah diterimanya karena beberapa hal, yaitu: yang pertama, decay theory, artinya informasi telah terlalu lama tersimpan dalam memori dan tidak digunakan. Yang kedua, interferensi teori. Menurut teori ini, lupa bukanlah disebabkan oleh informasi telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya, misalnya karena informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan diingat. Yang ketiga, reconstruction atau skema teori. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali bukanlah karena terlupa, namun karena muncul dalam bentuk yang distorted atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Yang terakhir, motivasi forgetting. Teori ini menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan, menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya. Misalnya saat kita pernah mengalami kejadian yang sangat buruk dengan suatu peristiwa, maka kita akan berusaha melupakannya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab lupa. Seseorang dapat mengingat suatu kejadian atau informasi dalam pembelajaran, berarti kejadian atau informasi yang diingat tersebut pernah dialami atau dengan kata lain pernah dimasukkan dalam kesadaran, kemudian disimpan, dan pada suatu ketika kejadian itu ditimbulkan kembali di atas kesadaran. Dengan demikian, ingatan itu merupakan kemampuan pikiran atau jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima dan memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali atau remembering, dengan mengingat hal-hal yang sudah lampau. Terkadang dalam proses remembering, seseorang mengalami kesulitan dan memanggil atau menimbulkan lagi informasi-informasi yang dibutuhkan. Slavin 2008 menyebutkan faktor-faktor ketidakmampuan individu untuk mengingat atau remembering. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian transfer belajar. Transfer belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari dua kata, yaitu transfer dan belajar. Transfer adalah memberikan atau mengajarkan sesuatu pada seseorang agar dapat memahami informasi serta dapat menghubungkan dengan informasi lainnya, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya transfer. 1. Intelijensi. Individu yang lancar dan pandai biasanya segera mampu menganalisa dan melihat hubungan-hubungan logis. 2. Sikap. Orang mengerti dan memahami sesuatu serta hubungan dengan yang lain, tetapi pendirian atau kecenderungan menolak atau sikap negatif, maka transfer tidak akan terjadi. 3. Materi pelajaran. Biasanya mata pelajaran yang mempunyai daerah pendekatan, misalnya matematika dengan statistik, akan lebih mudah terjadi transfer. 4. Sistem penyampaian guru.
pendidik yang menunjukkan hubungan antara pelajaran yang sedang dipelajari dengan mata pelajaran lain atau dengan menunjuk ke kehidupan nyata yang dialami anak. Biasanya lebih membantu terjadinya transfer. Macam-macam transfer belajar. Transfer positif, transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif, transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer vertikal, transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Yang keempat, transfer lateral, transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Kesimpulannya, secara sederhana, lupa merupakan ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal seseorang. Lupa bukanlah disebabkan oleh informasi telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya. Misalnya, karena informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan diingat. Seseorang dapat mengingat suatu kejadian atau informasi dalam pembelajaran, berarti kejadian atau informasi yang diingat tersebut pernah dialami atau dengan kata lain pernah dimasukkan dalam kesadaran. Kemudian disimpan dan pada suatu ketika kejadian itu ditimbulkan kembali di atas kesadaran. Transfer belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari dua kata, yaitu transfer dan belajar. Transfer itu sendiri adalah kata pungut dari bahasa Inggris, yaitu transfer yang berarti pergantian, serah terima, atau pemindahan. Belajar bagaimana Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.